Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that damn bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman kelas Teknik Informatika 223 KB Karyawan Online. Nah, di sini kelompok kita beranggotakan saya sendiri, Alfarisi Azhar. Terus yang kedua ada Kang Beni Mokhtar. Terus selanjutnya ada Kang Bambang Ramadan. Nah, di sini kami mendapat tugas untuk membuat program parkir kendaraan. Nah, di sini kita akan mendemokan saat si programnya di running. Nah, di sini ada dua bagian. Dua bagian ini terbagi menjadi beberapa submenu ya. Yang pertama itu ada manajemen parkir yang berisi revenue pendapatan dari program parkir ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada fungsi ada tampilan hari keberapa saat programnya di running sampai kapan. Terus ada jam menunjukkan waktu, terus pendapatan hari ini, ada total pendapatan dan rata-rata pendapatan per hari. Selanjutnya itu ada menu program parkir motor dan mobil. Nah, ini untuk menu input outputnya ya. Yang pertama itu ada submenunya menampilkan parkiran, terus masuk ke parkiran, lalu keluar ke parkiran, lalu ada keluar program. Untuk yang ini mode autopilot itu hanya tambahan aja sih dari kelompok kita. Nah, langsung kita coba running saja ya untuk programnya. Kita coba masuk ke submenu nomor 1. Misalnya kita menginputkan inputan 1, kita akan masuk ke menu menampilkan parkiran yang akan dijelaskan oleh Kang Beni Mokhtar. Silakan, Kang. Nah, yang pertama kita akan menampilkan parkiran seperti ini, yang dimana mobil sebelah kiri dan motor sebelah kanan. Lalu di bawahnya kami melakukan perhitungan untuk parkir mobil yang kosong dan parkir motor yang kosong, yang dimana di sini masih kosong semua, yang kosongnya jadi 10 sama 10. Lalu selanjutnya kita punya menu masuk ke parkiran. Nah, untuk menu selanjutnya itu ada menu masuk ke parkiran. Kita coba masuk ke menunya ya dengan menginputkan inputan bernilai 2. Nah, di sini kita masuk ke menu masuk ke parkiran. Nah, di sini kita akan disuruh oleh programnya untuk menginputkan nama. Kita coba inputkan nama user ya. Contoh usernya itu nama aja misalnya. Nah, selanjutnya itu kita diperintahkan untuk memasukkan plat nomor kendaraannya. Nah, selanjutnya itu ada dua pilihan. Pilihannya yang pertama mobil dan yang kedua motor. Nah, di sini kita coba dulu aja untuk handling errornya ya. Jikalau si user menginputkan selain 1 dan 2. Contoh, kita menginputkan inputan 3 gitu. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini. Tolong pilih nomor yang valid. Atau kita menginputkan huruf gitu. Yeah. Nah, jadi sistemnya tidak akan masuk ke proses selanjutnya. Nah, kita contoh ya inputan yang benarnya misalnya kendaraan yang masuk itu berjenis mobil. Nah, selanjutnya itu kita ditampilkan alamat dari parkirannya. Nah, kita di sini
diperintahkan untuk memilih mau di mana kita parkir. Nah, di sini untuk parkiran mobil yang di sebelah kiri itu masih kosong semua, berarti kita bisa menginputkan dari nomor 0 sampai 9, tergantung kita maunya di mana gitu. Kita contoh mau parkir di nomor 0. Nah, selanjutnya itu di sini ada verifikasi lagi ya untuk datanya apakah sudah benar atau belum gitu. Nah, di sini verifikasinya itu ada 2 inputan, yes atau no. Kalau misalnya yes berarti itu nanti datanya akan disimpan. Kalau misalnya no itu akan ada tampilan menanyakan verifikasi lagi antara mengisi ulang form atau keluar ke menu utama. Contohnya kita keluar dulu ya dari menu utama. Kita coba masuk lagi ke menunya. Nah, kalau misalnya di sini verifikasinya kita menginputkan Y, itu maka data akan disimpan. Berarti eh, data yang tadi sudah kita input itu sudah masuk ke array dan datanya disimpan di data menampilkan parkiran. Kita coba untuk pembuktiannya apakah datanya udah masuk atau belum di menu menampilkan parkiran. Kita coba masuk ke menu yang menampilkan parkiran ya. Nah, di sini bisa kita lihat data yang tadi udah masuk ya sesuai inputan atas nama Bang, jamnya itu di 15.20 dan di alamat parkir nomor 1. Dan si ini counter untuk menghitung parkirnya itu akan berkurang menjadi 9. Itu artinya parkir yang tersedia di alamat ini itu tinggal sisa 9 gitu. Kita coba inputan data satu lagi ya. Soalnya nah, di sini juga ada handling error. Yang pertama itu inputannya tidak sesuai. Misalnya kita menginputkan huruf gitu ya. Nah, di sini ada notifikasi nomor tidak valid. Terus yang kedua itu ada ini kan untuk alamatnya itu hanya beralamat 0 sampai 9. Kalau misalnya kita menginputkan lebih dari itu atau enggak ada alamatnya gitu dari 0 sampai 9, contohnya 18. Nah, itu akan ada notifikasi seperti itu ya. Jadi di luar jangkauan si arraynya gitu. Nah, yang kedua itu untuk handling errornya penginputan alamat yang sama. Jadi data baru yang masuk, misalnya kita menginputkan ke alamat yang sama dan sudah terisi. Nah, itu ada notifikasi si data tersebut udah terisi gitu ya. Jadi kita harus memilih tempat lain yang kosong gitu. Kita coba nomor 0. Nah, di sini minta verifikasi lagi, kita coba inputan lagi ya. Oke, untuk datanya yang kedua itu udah masuk, kita coba lihat di menu menampilkan parkiran. Nah, ini dua data tadi udah masuk atas nama Benny dan Bang sesuai dengan inputan alamat array yang kita inginkan gitu ya. Dan si counter parkiran mobil yang kosongnya berkurang 2 gitu, jadi tinggal sisa 8. Oke, untuk yang menu masuk ke parkiran cukup segitu. Selanjutnya ada menu keluar dari parkiran yang akan dijelaskan oleh Kang Bang Ramadan. Selanjutnya ada menu keluar parkiran. Di sini kalian diminta memasukkan data. Ketika udah memasukkan data, masukin dulu datanya, Mas. Ketika udah
memasukkan data akan muncul dua pilihan, yaitu nomor 1 mobil dan nomor 2 motor. Ketika menginputkannya tidak sesuai dengan data, contohnya nomor 2, akan muncul dua pilihan, yaitu mencari kembali atau kembali ke menu utama. Jika coba Mang, nomor 1. Jika datanya sesuai, masukin dulu datanya Mang. Jika datanya sesuai, nomor 1. Jika datanya sesuai, akan muncul waktu parkir, tipe kendaraan, dan jumlah biaya. Jika kalian hanya ingin mengecek berapa harganya, kalian hanya cukup ketik huruf N. Kemudian kalian bisa kalau di sini. Jika kalian ingin keluar dari parkiran, Mang masuk lagi ke nomor 1, Mang. Masukin lagi datanya. Jika kalian ingin keluar, kalian hanya ketik huruf Y. Dan otomatis data tersebut telah dihapus. Coba Mang cek dulu. Nah, kan sudah tidak ada. Terima kasih. Lalu sebagai tambahan dari kelompok kami menambahkan fitur mode autopilot nomor 99 yang dimana program akan berjalan secara otomatis, yang dimana masuk ke parkiran dan keluar dari parkiran akan berjalan secara otomatis. Dan waktu akan sedikit dipercepat. Boleh kita coba ketik 99. Nah, di sini kami menampilkan sedikit pesan warning, program tidak bisa dihentikan selama autopilot. Lalu menanyakan autopilotnya sampai hari keberapa. Semisal sekarang hari kedua, maka saya akan mencoba sampai hari keempat. Dan memasukkan angka 4. Apakah Anda yakin? Yes or no? Jika yakin, ketik Y. Maka program akan otomatis berjalan seperti ini. Kita tunggu sampai hari keempat. Nah, setelah selesai, maka total pendapatan akan otomatis masuk dan rata-rata pendapatannya akan otomatis masuk. Itulah tambahan dari kelompok kami untuk mode autopilot. Untuk menu yang terakhir itu ada menu keluar dari program. Untuk menunya itu inputannya bernilai 0. Jika kita menginputkan nilai 0, maka si programnya akan keluar dari looping. Jadi di loopingnya itu ada fungsi break, yang dimana fungsi break itu akan dipanggil ketika kita menginputkan angka 0 gitu ya. Kita coba contoh ya, inputkan data 0. Nah, di sini ada notifikasi bahwa program telah berhenti atau selesai digunakan. Nah, mungkin sekian untuk demo dari running si programnya. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan coba menjelaskan fungsi-fungsi dari program. Kami di sini menggunakan beberapa library bawaan dari C++. Yang pertama ada IOStream untuk input dan output ke layar, CTime untuk mendapatkan total detik saat ini untuk nanti digunakan oleh program, UniSTD.h untuk sleep atau jeda selama 1 detik, Chrono untuk membuat millisecond, dan Thread untuk
sleep sama seperti sebelumnya, tapi bisa menggunakan millisecond dan random untuk membuat angka random. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfarisi. Oke, di sini kita membuat beberapa variabel ya. Yang pertama ada variabel jumlah parkiran yang bernilai 10 dengan tipe data integer. Lalu ada variabel per detik. Itu kita di sini untuk mencoba beberapa perhitungan waktu ya. Jadi di sini artinya itu di aktual waktu kita itu sama dengan 10 detik di program. Nah, selanjutnya itu ada variabel total detik, di mana total detik ini adalah variabel per detik dikali 6. Jadi satu detiknya itu satu variabelnya itu 60 detik gitu. Selanjutnya ada total jam juga. Di sini ada total detik dikali 24, berarti ada 24 jam. Nah, di sini selanjutnya kita menghitung fungsi menghitung total pendapatan. Di sini kita menggunakan array yang bisa menampung 100 hari pendapatan. Selanjutnya ada variabel duit harian. Itu fungsinya untuk menyimpan pendapatan pada hari saat ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan membuat struct parkir. Di sini ya berisi beberapa variabel juga ya, yang berisi variabel nama, nomor polisi, dan jenis kendaraan bertipe data string. Selanjutnya itu ada variabel waktu dan status yang bertipe data boolean yang bernilai true atau false. Nah, selanjutnya kita di sini ada inisialisasi struct agar bisa diakses secara global. Si array-nya itu kita membuat nama parkir mobil sebanyak jumlah parkiran. Dan selanjutnya juga sama yang parkir motor berisi sebanyak jumlah parkiran. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fungsi prototype yang kita taruh di sebelum fungsi mainnya ya, dimana nanti untuk setiap fungsinya dijelaskan di bawah. Nah, selanjutnya itu ada variabel hello, itu untuk menghitung waktu agar dimulai dari 0 ketika program dijalankan, yang bertipe data long, unsigned long. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke fungsi mainnya ya. Nah, di sini ada variabel pilihan yang bertipe data string. Selanjutnya itu ada sistem clear screen yang berfungsi untuk membersihkan layar output. Lalu selanjutnya itu ada variabel hello yang bernilai time 0 dikurangi total jam. Itu berfungsi untuk perhitungan waktu agar program dimulai dari detik 0 dan hari ke-1 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita punya looping untuk si array-nya yang berisi sebanyak jumlah parkiran. Nah, di sini di dalamnya ada variabel parkir mobil yang berjumlah sebanyak jenis mobil. Selanjutnya ada variabel parkir motor yang berjumlah sebanyak jenis inputan motor gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita ada pengulangan while yang dimana pengulangan ini akan berjalan terus-menerus sampai ada fungsi break di sini. Nah, di sini yang pertama kita panggil fungsi menampilkan manajemen. Nanti dijelaskan oleh Mang Beni di bawah. Selanjutnya kita print untuk tampilannya ya. Di sini judul programnya, terus kita tampilkan beberapa pilihan yang tadi bisa kita lihat di demo. Ada beberapa menu ya. Di sini ada menampilkan masuk, keluar dari parkiran, autopilot, dan keluar program. Nah, di sini ada konfirmasi untuk inputan usernya. Selanjutnya kita menerima inputan dari user di variabel pilihan. Nah, di sini
kita menggunakan sein ignore itu untuk handle error ketika user menginputkan lebih dari satu inputan. Nah, selanjutnya kita masuk ke looping. Di sini pengkondisian yang pertama itu jika pilihannya satu, inputan satu, maka akan masuk kita panggil fungsi menampilkan parkiran. Dan selanjutnya ya, itu sama pengkondisian jika inputannya dua, maka akan manggil fungsi kendaraan masuk, nanti akan dijelaskan di bawah. Selanjutnya itu ada inputan 3 nanti akan memanggil fungsi kendaraan keluar, dan inputan 99 akan memanggil fungsi autopilot. Jika inputan 0 maka eh, fungsi break ini akan dipanggil gitu. Jadi keluar dari si looping while ini. Jadi program berhenti gitu ya. Nah, jika pengkondisiannya bernilai else atau bukan dari nilai ini, maka kita akan menampilkan tampilan tolong masukkan input yang sesuai. Untuk selanjutnya itu ada sleep untuk menghitung layar agar bersih kembali, dan di sini ada sistem clear screen. Jadi si menunya itu kembali bersih gitu. Nah, selanjutnya jika udah keluar dari sistem break ini, keluar dari looping while, maka di sini akan ada pesan terima kasih telah menggunakan program kami, dan program pun akan di close gitu. Kami di sini mempunyai fungsi untuk menampilkan manajemen. Yang pertama akan melakukan penghitungan hari dari hari saat ini. Lalu selanjutnya pukul untuk menampilkan waktu saat ini, jam dan menit, yaitu menghitung jam dan menghitung menit. Lalu selanjutnya untuk menampilkan pendapatan pada hari saat ini atau pada saat program dijalankan. Lalu total pendapatan untuk menghitung seluruh pendapatan yang masuk. Dan yang terakhir adalah rata-rata pendapatan untuk melakukan perhitungan dari hari 1 sampai hari saat ini. Semisal 1 sampai 5 atau 1 sampai hari ke-10. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan parkiran. Yang pertama kami lakukan adalah membersihkan layar dengan sistem CLS. Lalu dengan judul parkir untuk mobil sebelah kiri dan motor sebelah kanan. Kami di sini membuat fungsi untuk menampilkan parkiran yang dimana pengulangan di dalam pengulangan. Pengulangan yang pertama adalah untuk baris dan pengulangan yang kedua untuk kolom. Lalu di bawahnya, di dalamnya ada pengkondisian. Jika kolomnya yang ke-0 atau pertama, maka akan menampilkan parkir mobil di sebelah kiri. Dan jika kolomnya yang ke-25 atau ke akhir, maka akan menampilkan parkir motor, yaitu sebelah kanan. Lalu kami melakukan pengecekan pada parkir motor dan mobil. Jika parkir mobil yang ke I itu statusnya terisi atau true, maka akan menampilkan namanya. Dan jika false atau kosong, maka hanya menampilkan strip sebanyak 5. Lalu di sebelahnya kami menampilkan jam dan menit. Lalu kode di bawah ini hanya sedikit langkah saja, hanya untuk menampilkan parkir mobil dan motornya lebih presisi. Lalu setelahnya untuk parkir mobil konsepnya sama seperti untuk parkir motor konsepnya sama seperti parkir mobil. Lalu di bawah atau di akhir kami memanggil fungsi untuk menghitung parkir kosong di bawah, yang dimana akan melakukan perhitungan parkir mobil dan motor yang kosong dan menampilkannya ke layar. Nah, selanjutnya di sini kita punya fungsi kendaraan masuk. Nah, di dalamnya kita punya beberapa variabel. Nah, yang pertama itu kita membuat sebuah pointer ya. Di sini pointer kendaraan
itu untuk menyimpan alamat memori dari parkir motor atau parkir mobil. Eh, Variabel parkir motor dan parkir mobil maksudnya. Yang kedua itu ada variabel nama, nomor polisi, dan tem yang bertipe data string. Nah, selanjutnya itu ada variabel ID yang bertipe data integer. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke menunya ya. Yang pertama itu ada sistem CLS untuk membersihkan layar output. Yang kedua kita tampilkan si tadi ya si judul program dan perintah untuk memasukkan si identitas usernya gitu. Di sini ada nama dan plat nomor gitu. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke pengulangan yang berfungsi untuk memilih jenis kendaraan. Kita menggunakan pengulangan do while. Untuk pengulangan do while ini berarti untuk pengulangannya kita jalankan dulu si fungsi ini, baru kita masuk ke si loopingnya. Yang pertama kita masuk ke eh, pengulangan do-nya ya. Kita pertama tampilkan si jenis jenis kendaraannya, itu ada mobil, ada motor. Nah, untuk inputannya kita masukkan ke variabel temp. Nah, di sini kita punya pengkondisian if else. Yang pertama itu jika misalnya si inputannya bernilai 1, maka si variabel kendaraan diisi dengan nilai parkir mobil. Nah, jika jika inputan bernilai 2, maka si variabel kendaraan berisi nilai parkir motor. Nah, jika inputan yang nggak valid atau selain 1 dan 2 itu, maka kita tampilkan notifikasi seperti ini ya, tolong pilih nomor yang valid gitu. Sini ada sleep dan sign ignore itu untuk handling error aja jika user menginputkan lebih dari satu inputan gitu. Nah, di sini masuk ke while jika si do-nya sudah dijalankan. Kalau misalnya while itu memanggil jika si variabel temp ini tidak bernilai 1 atau tidak bernilai 2, maka si loopingnya akan terus mengulang gitu, karena si datanya nggak valid gitu ya, akan mengulang ke sini. Nah, jika misalnya datanya valid, inputannya 1 atau 2, maka si program akan keluar dari loopingnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada memilih tempat parkir. Kita menggunakan pengulangan while juga di sini. Jadi terus-menerus ya pengulangannya. Yang pertama kita tampilkan judulnya, terus kita panggil fungsi menampilkan parkiran untuk menampilkan si alamat kendaraan yang kosong yang tadi kita buat di awal, yang dijelaskan oleh Mang Beni. Terus kita masukkan ini si jenis kendaraannya. Nah, selanjutnya itu di sini ada fungsi memilih tempat pengulangan untuk memilih tempat parkir. Nah, di sini pengulangannya kita menggunakan while agar berjalan terus-menerus loopingnya sampai ada perintah untuk break. Nah, di sini yang pertama kita tampilkan dulu ya judul dari programnya, lalu kita panggil fungsi menampilkan parkiran untuk memperlihatkan si alamat parkiran yang tadi sudah dijelaskan oleh Mang Beni. Nah, selanjutnya kita menyuruh untuk si user menginputkan mau parkir di nomor berapa gitu, si arah yang telah ditampilkan. Nah, di sini ada sebuah fungsi untuk input error handling. Nah, jika misalnya inputan yang nggak sesuai sama spesifikasi dari programnya gitu ya. Sini yang pertama untuk variabel ID itu kita menggunakan stdstoy untuk mengubah si variabel temp menjadi nilai integer, karena kita mendeklarasi di awal itu tadi nilai tempnya bertipe data string ya. Nah, di sini kita ubah jadi si
temnya jadi integer. Nah, selanjutnya kita ada pengkondisian menggunakan if else lagi. Jika misalnya si ID masih kurang dari jumlah parkiran dan kita masuk lagi ke pengkondisian kedua, pengkondisian di dalam kondisi, jika kendaraan bernilai si statusnya itu true, itu akan dirubah menjadi false. Jadi si kendaraan itu si nilai arraynya bisa digunakan atau available atau tersedia gitu dan akan keluar dari si loopingnya. Nah, jika misalnya inputan kendaraannya telah diisi oleh eh, data sebelumnya atau bernilai true, maka si program akan menampilkan notifikasi seperti ini ya. Jadi si datanya itu sudah terisi, data yang ini nih. Ini kan datanya true itu dirubah menjadi false, lalu itu kan artinya tersedia gitu ya. Nilai arraynya 0, langsung kita isi dengan data tersebut dan keluar dari looping. Nah, selanjutnya kalau misalnya si datanya true, berarti sudah terisi, kita keluarkan notifikasi ini gitu. Nah, selanjutnya itu keluar dari if pengkondisian yang pertama, jika jumlah parkirannya tadi dijelaskan di demo, itu lebih dari 9 atau enggak tidak sesuai dengan angka 0 sampai 9 gitu. Lalu program akan mengeluarkan notifikasi seperti ini nih. Kita print ke layar. Nah, selanjutnya itu ada fungsi catch untuk input user handling aja yang tadi ya, yang dari ini nih, dari try. Nah, jika nomornya yang dipilih itu nggak valid gitu atau si usernya menginputkan eh, bukan angka tapi huruf gitu. Nah, di sini ada sistem clear screen CLS untuk membersihkan si layarnya aja gitu. Nah, selanjutnya itu ketika data udah masuk ya, terus di sini kita membuat sebuah konfirmasi ke usernya. Kita menampilkan si data yang tadi sudah diinput. Yang pertama kita menggunakan pengulangan while juga. Nah, di sini yang pertama ada sistem CLS. Lalu kita tampilkan data yang tadi ya, data yang sudah diinputkan. Nah, selanjutnya di akhir itu kita tanya konfirmasi apakah datanya udah sesuai apa belum. Nah, ini inputannya antara Y atau N. Di sini si inputannya disimpan di variabel temp. Nah, di sini ada kita buat pengkondisian lagi. Jika temp bernilai Y, maka si data yang tadi akan dimasukkan ke variabel si kendaraan ID ini ya, sesuai dengan inputannya, jenisnya yang nama, nomor polisi, status, dan waktu. Waktunya ini time 0 dikurangin hello, berarti reset dari 0 gitu waktunya ya. Waktu kendaraannya itu dimulai dari jam berapa gitu. Nah, selanjutnya jika data udah terverifikasi, itu akan ada notifikasi seperti ini. Itu artinya si data udah berhasil terinput ke database atau ke arraynya gitu. Sini ada eh, sistem CLS lagi untuk membersihkan layar output. Nah, selanjutnya eh, pengkondisiannya jika eh, variabel temp itu bernilai n, maka si program akan menghapus tadi sama ya, pakai sistem CLS untuk membersihkan layar output. Selanjutnya kita menampilkan konfirmasi lagi ke usernya. Itu antara dua pilihan, kembali mengisi form ke menu yang tadi eh, masuk parkiran atau keluar dari form gitu. Nah, di sini ada variabel temp lagi, kita disimpannya antara 1 atau 2, dalamnya ada pengkondisian lagi. Jika misalnya nilainya 1, maka kita panggil lagi fungsi yang kendaraan masuk. Jadi si usernya itu menginputkan data dari awal lagi gitu. Nah, jika nilainya temp bernilai 0, maka si program akan mengulang ke menu utama atau di sini kita return ke menu utama gitu. Nah, jika di sini ada user input handling juga, misalnya datanya nggak sesuai 1 atau 0, itu akan
muncul notifikasi seperti ini. Lalu untuk pengulangan di sini selesai ya untuk verifikasinya. Nah, jika di sini untuk yang tadi konfirmasi Y atau N-nya itu nggak sesuai antara dua inputan itu, maka ada konfirmasi notifikasi seperti ini, tolong pilih angka Y atau N. Lalu looping akan selesai dan pengkondisian akan berakhir gitu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi kendaraan keluar. Nah, di sini untuk fungsi kendaraan keluar mungkin akan dijelaskan oleh Kang Bang Ramadan. Di sini kami membuat fungsi untuk menangani jika kendaraan ingin keluar. Setelah kendaraan keluar, maka akan secara otomatis dihapus datanya dan melakukan beberapa perhitungan untuk biaya. Pertama, kami punya string nama, jenis untuk menyimpan data sementara, lalu struct parkir sebagai pointer untuk menyimpan alamat dari parkir mobil atau parkir motor. Kemudian di sini ada sistem clear screen untuk membersihkan layar. Lalu kami menampilkan parkiran dan menginputkan dari user berupa nama dan jenis. Kami menggunakan the while dan beberapa perkondisian sebagai solusi untuk menangani error. Jika input user 1, maka menyimpan alamat ke parkir mobil. Dan jika input 2, maka akan menyimpannya ke dalam parkir motor. Setelah itu, akan muncul jeda selama 3 detik. Lalu, kami memanggil fungsi pencarian pemilik kendaraan berdasarkan jenis dan nama pemilik. Jika data ditemukan atau mengembalikan nilai dari 0, maka akan melakukan beberapa perhitungan untuk biaya mobil itu sebesar 3.000 dan motor 2.000 per jam. Biaya parkirnya maksimal 20.000. Jika data tidak ditemukan, akan ada 2 pilihan, yaitu nomor 1 untuk mencari kembali dan 0 untuk kembali ke menu utama. Lalu kami menanyakan konfirmasi ke user berupa data dan biaya yang harus dibayar. Jika user pilih Y, maka biaya akan masuk ke variabel kami, dan parkir yang sebelumnya digunakan akan dikosongkan kembali. Jika pilihannya N, maka akan ada 2 pilihan, yaitu pertama untuk mengisi form kembali untuk kendaraan keluar, dan kedua untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, di sini ada pencarian pemilik kendaraan. Akan melakukan pencarian dengan looping berdasarkan nama dari alamat dan argumen fungsinya. Jika data ditemukan, kembali nomor parkir atau indeks arahnya. Jika tidak ditemukan, kembali -1 atau -1. Selanjutnya, kami memiliki fungsi pencarian pemilik kendaraan yang akan melakukan pencarian dengan looping berdasarkan nama dan alamat dari argumen fungsinya. Jika data ditemukan, kembalikan nomor parkir atau indeks. Jika tidak ditemukan, kembali ke -1. Kemudian, hapus data. Di sini, hapus data digunakan untuk mengosongkan kembali datanya seperti nama, nomor polisi, waktu, dan status. Kemudian hitung total pendapatan yang dilakukan dengan looping dari hari ke pertama sampai akhir dan mengembalikan total keseluruhannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mang Al-Farizi. Nah, selanjutnya itu kita punya fungsi hitung rata-rata pendapatan. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata ya per harinya dari hari pertama program dijalankan sampai hari saat program itu dijalankan gitu, sampai hari ke berapa gitu.
sampai hari kesekian. Nah, di sini kita punya pengulangan untuk perhitungan sama seperti yang hitung total pendapatan ini ya. Nah, di sini untuk menghitung total pendapatannya disimpan di data result. Nah, di sini untuk menghitung si rata-ratanya, itu kan rumusnya berarti rata-rata total dibagi per harinya gitu. Jadi kita dapat si rata-rata per harinya tuh disimpan di result ini. Nah, di sini selanjutnya kita kembalikan si nilai result ini ke fungsi hitung rata-rata pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi print waktu. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan jam dan menit dan memanggil fungsi hitung jam dan hitung menit gitu. Jadi untuk menampilkan waktunya aja sih, waktu masuk dan keluarnya gitu. Si selisihnya berapa gitu. Nah, selanjutnya itu ada menghitung hari yang berfungsi untuk mengembalikan beberapa perhitungan tadi waktu ya, di mana satu harinya itu ada 144 detik. Jadi si waktu ini dibagi dari total jam yang dikembalikan ke fungsi menghitung hari. Selanjutnya itu ada fungsi menghitung jam, akan dijelaskan oleh Mang Beni. Di sini kami punya fungsi untuk menghitung jam, yang dimana fungsinya akan mengembalikan beberapa perhitungan yang agar menjadi simulasinya menjadi 24 jam. Dan jika lebih, maka akan kembali ke 0. Sebagai contoh, 25 jam akan menjadi pukul 1. Lalu selanjutnya ada fungsi menit untuk menghitung menit, yaitu akan mengembalikan beberapa perhitungan yang dimana simulasi 1 jam atau 60 menitnya itu 6 detik di dunia nyata. Lalu setelahnya ada fungsi untuk menghitung jam raw, itu untuk mengembalikan beberapa perhitungan yang agar menjadi simulasinya 24 jam. Dan tidak lebih dan akan kembali ke 0 seperti fungsi sebelumnya. Contoh, 30 jam akan tetap menjadi 30 jam. Lalu setelahnya ada fungsi autopilot. Ini hanya sebagai tambahan saja dari kelompok kami agar programnya berjalan secara otomatis. Ini kode yang kami coba buat, mungkin sedikit terlihat rumit, tapi pada intinya bertujuan untuk program berjalan secara otomatis. Dari hari saat ini atau sekarang sampai hari yang akan diinputkan oleh user. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Bambang Ramadan. Saya Beni Muhtar Samira Harja. Saya Alfarisi Azhar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.